Oke, kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial tentang remote peplink. Ini adalah contoh halaman dashboardnya ya. Nah, kan saya ulangi lagi. Baik, setelah peplink atau agregatnya connect ke internet ya. Jadi kita bisa menggunakan PC atau laptop untuk terkoneksi dengan agregatnya dengan syarat internet di sini di setting DHCP. Jadi ketika di sini setting DHCP maka akan otomatis mendapatkan IP dari agregat. Oke. Oh ya, tadi IP-nya di sini 192.168.50, gateway-nya 1. Sebagai agregatnya adalah 1. Nah, ketika sudah dapat IP, kita bisa terkoneksi ke agregat kita dengan mengetik 192.168.50.1. Kita enter. Nah, maaf. Nah, nanti akan ada login seperti ini. Saya ulangi ya. Nah, untuk usernya adminnya ini menggunakan admin. Passwordnya sesuai dengan nama agregatnya. Kalau ini agregat Bali maka passwordnya Bali. Kalau Bandung. Kalau itu agregat Surabaya. Nah, ini dalam kasus ini agregat Semarang, jadi passwordnya Semarang. Nah, seperti ini tampilannya di dalamnya. Di sini ada one2 connect to XL, artinya dia terkoneksi ke XL. Itu di bawah itu ada menu Windows. Ya. Nah, ketika ada nyala hijau seperti ini, itu artinya kedua modem tersebut terkoneksi ke internet. Termasuk yang one yang dari kabel seperti ini. Ya. Nah, di sini Speed Fusion sudah disetting. Nah, sudah kita setting dari Jakarta, jadi tinggal menyesuaikan saja. Di sini tulisannya ke Jakarta. Kalau ada tulisan stable, berarti Speed Fusion berjalan. Kalau tidak, berarti kita harus menunggu sampai hijau kalau ingin menggunakan Speed Fusion. Setelah itu, kalau memang belum, tapi kita sudah harus menggunakan internet ini, bisa juga digunakan gitu. Jadi kita tetap bisa terkoneksi ke internet, hanya saja Speed Fusionnya belum berjalan ke Jakarta seperti itu. Nah, ini untuk yang ke Jakarta. Kita bisa setting Speed Fusion di sini di Advance ya. Dari dashboard ke Advance. Nah, ini ada tulisan ini. Nah, konfigurasinya harus seperti ini. Pastikan konfigurasinya harus seperti ini. Ini ada profil dari PubVPN atau Speed Fusionnya di Jakarta. Kalau mau delete klik yang tanda silang ini merah. Kalau mau membuat baru lagi bisa. Cuman ini sudah kita setting untuk ke Jakarta ya. Pastikan settingannya seperti ini, dan setting ini tidak perlu diubah-ubah. Nah, kemudian untuk local ID. Nah, berhubung kemarin ada update firmware untuk beberapa agregat dan kita sudah kirim ke Surabaya dan Bali ya. Dan kita cek ternyata sekarang VPN-nya tidak bisa menggunakan hanya sebatas ID gitu. Nah, tidak bisa menggunakan sebatas ID. Jadi harus ditambahi kata-kata di depannya. Nah, ini karena ini Semarang, kita tambah Semarang. Seperti itu. Save. Nah, untuk yang lain menyesuaikan. Kalau Bali tambahkan Bali. Kalau Bandung tambahkan Bandung. Ya. Nah, kemudian setelah itu setelah kita save ya, tadi kita save ya, sudah kita save. Nah, sudah save. Tapi untuk alat ini belum tersimpan. Jadi kita harus klik di sebelah pojok ini apply change. Kita klik di apply change. Nah, baru konfigurasinya berjalan. Tapi dipencet dulu force update. Itu di bawah ada force update ya. Nah, sudah, berarti tadi koneksinya sudah berjalan atau ini berjalan. Ini untuk mengecek saja ketika nanti kita di lapangan.
ada PC atau HP kita terkoneksi dengan agregat, entah melalui wireless agregatnya atau kabelan yang di belakang agregat. Nah, kita bisa akses ini 192.168.50.1 dan kita bisa cek Bukan updated ya. warnanya hijau atau tidak. Kalau dia berwarna merah, maka sebenarnya itu tidak terkoneksi. Nah, Karena nggak berubah. sebagian dari provider menginginkan untuk disetting password untuk VPN-nya. Jadi ketika kita nanti Coba sekarang. tidak terkoneksi, seperti contoh Telkomsel. Ya. Telkomsel ternyata tidak terkoneksi ke internet. Ditunggu lama, dia tidak mau terkoneksi, maka bisa diklik di sebelah ini, detail. Detail nanti akan keluar tampilan. Udah ya. Kalau di sini udah nggak bisa nge-remote soalnya udah putus aku. Ya. Nah, nanti di detail ini akan ada tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan Itu yang pingnya udah normal. setting. Yang tadi yang ngeping 88-nya itu. Halo? Iya, yang ngeping 88-nya tadi ada error gak? Akan muncul setting seperti ini. Nah, nanti kita bisa setting di bagian Ya. APN. Cukup kalau di Telkomsel APN-nya cukup nama, nama koneksinya Telkomsel, kemudian APN-nya WAP, kemudian passwordnya WAP 123. Nah, itu ping 88-nya. Ping Oke. 88-nya tetap jalan. Itu sementara untuk ini. Kemudian kita bisa mengganti prioritas. Ya, ketika kita masukkan ke prioritas 2, ini bisa di drag and drop. Ketika diletakkan di priority 2, maka dia akan menjadi standby. Maksudnya standby adalah ketika nanti salah satu dari ini ada yang tidak terkoneksi, ya, kita simulasikan ya. Contoh di sini saya cabut kabel WAN 3. Nah, secara otomatis koneksi akan beralih semuanya ke XL. Nah, ketika nanti kita cabut XL, nah, ketika XL-nya tidak terkoneksi, maka otomatis tadi yang dia di priority 2 dia akan terkoneksi ke internet. Seperti itu. Itu selanjutnya mungkin akan saya update lagi untuk perkembangan selanjutnya. Sekian.